Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuzan Anansa Putri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1. Pada video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah studi Quran atau Ulumul Quran. Materi itu ialah ilmu asbabun nuzul. Pada materi ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, pengertian ilmu asbabun nuzul. Yang kedua, macam-macam ilmu asbabun nuzul. Yang ketiga, redaksi asbabun nuzul. Dan yang keempat, manfaat asbabun nuzul. Yang pertama, pengertian ilmu asbabun an-nuzul. Secara etimologi, asbabun nuzul terbagi menjadi dua kata, yaitu asbab, merupakan jamak dari asbaba yang berarti sebab-sebab, dan an-nuzul yaitu masdar dari nazala yanzilu yang menggunakan wazan fi'ulan, yaitu nuzulun yang berarti turun. Dua kata, asbab berarti sebab-sebab dan an-nuzul berarti turun. Sedangkan secara terminologi, asbabun nuzul yaitu sesuatu yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat yang memberi jawaban terhadap sebab atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya sebab itu. Nah, dari pengertian asbabun nuzul dapat diketahui mengenai ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi sebagai sebab diturunkan Al-Quran. Perlu diingat bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran memiliki asbabun nuzul. Mengapa? Karena hal ini sesuai dengan terbaginya ayat Al-Quran menjadi dua, yaitu ada yang pertama ayat Sobibi. Ayat Sobibi merupakan ayat Al-Quran yang turun dilatar belakangi oleh sebab terjadi suatu peristiwa. Dan di ayat-ayat Sobibi inilah ayat-ayat yang memiliki asbabun nuzul atau memiliki sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut. Nah, yang kedua ada ayat ibtidai, yaitu ayat Al-Quran yang turun tidak karena adanya sebab yang melatar belakangi ayat itu diturunkan. Jadi, pada ayat-ayat ibtidai inilah ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya. Nah, salah satu contohnya terdapat dalam surat Al-An'am. Surat ini menjelaskan tentang turunnya satu surat sekaligus dengan diiringi 70.000 malaikat. Kemudian, mereka menyuarakan tasbih dan juga tahmid. Penjelasan yang kedua yaitu macam-macam asbabun nuzul. Macam-macam asbabun nuzul terbagi menjadi dua. Yang pertama terjadi sebuah peristiwa, dan yang kedua terdapat pertanyaan untuk Nabi Muhammad SAW. Terjadinya sebuah peristiwa, maksudnya bagaimana? Maksudnya ialah ayat-ayat Al-Quran turun dikarenakan atau dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa. Nah, peristiwa di sini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, peristiwa pertengkaran. Berarti ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena adanya peristiwa pertengkaran atau perselisihan pada zaman dahulu. Sebagai contohnya, terdapat perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surat Ali Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Yang kedua, ada peristiwa kesalahan. Maksudnya yaitu ayat-ayat Al-Quran turun dilatar belakangi oleh peristiwa kesalahan. Nah, contohnya di sini dahulu ada orang yang masih mabuk, namun dia mengimami sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Nah, dari kejadian kesalahan ini kemudian turunlah ayat dari surat An-Nisa, yaitu ayat 43 yang berarti, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan." Nah, dari contoh ini dapat diketahui bahwa surat An-Nisa ayat 43 diturunkan dikarenakan atau disebabkan terjadinya peristiwa kesalahan pada zaman dahulu. Nah, seperti itu.
Yang ketiga, ada peristiwa cita-cita. Maksudnya yaitu ayat-ayat Al-Quran turun dikarenakan atau dilatar belakangi oleh peristiwa cita-cita atau adanya sebuah harapan cita-cita. Sebagai contohnya, terdapat muwafaqat atau pendapat Umar radhiyallahu an tentang bagaimana kalau makam Ibrahim dijadikan tempat sholat. Nah, karena adanya pendapat Umar radhiyallahu an ini, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 125 yang artinya, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Nah, dapat diketahui dengan jelas bahwa dari contoh ini, surat Al-Baqarah ayat 125 diturunkan dikarenakan adanya peristiwa cita-cita atau adanya harapan atau pendapat dari Umar radhiyallahu anhu. Macam-macam asbabun kedua yaitu pertanyaan untuk Nabi Muhammad SAW, di mana pertanyaan-pertanyaan ini mencakup pertanyaan di masa lampau, pertanyaan peristiwa yang sedang berlangsung, pertanyaan tentang peristiwa di masa depan. Jadi, ayat-ayat Al-Quran diturunkan karena adanya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat atau umat muslim terdahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Dan yang ketiga, mengenai redaksi asbabun nuzul. Dalam redaksi asbabun nuzul ini terdapat istilah yang pertama, sharih. Sharih yaitu menyatakan dengan jelas dari perawi bahwa ayat itu mengandung asbabun nuzul. Maksudnya yaitu perawi menyebutkan dengan jelas bahwa asbabun nuzul atau sebab-sebab dalam ayat ini adalah seperti ini. Biasanya para perawi menggunakan kalimat sababun nuzul ayah kada, yang berarti sebab turunnya ayat ini adalah. Ada juga yang lain, fa'anzalallahu, maka turunlah. Nah, dari arti-arti kalimat ini dapat kita ketahui bahwa sudah jelas mengenai periwayatannya atau pernyataan para perawi tersebut. Berbeda lagi mengenai muhtamal. Muhtamal yaitu tidak ada keterangan jelas dari perawi. Kebalikan ya dari sharih. Biasanya para muhtamal atau para perawi tergolong muhtamal ini mengatakan dengan nuzilat hazihi ayat ikadah, yang berarti ayat ini mengenai ini. Ada juga kalimat ahsibu hadhihi al-ayah nuzilat ikadah. Aku mengira ayat ini turun mengenai ini. Nah, dari kalimat-kalimat ini dapat diketahui bahwa belum ada kejelasan secara tepat. Masih dalam perkiraan para perawi, berbeda dengan redaksi dari golongan sharih yang merupakan sudah tepat dan jelas. Seperti itu. Penjelasan yang keempat yaitu manfaat asbabun nuzul. Asbabun nuzul memiliki beberapa manfaat. Yang pertamanya, dapat membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada di dalam ayat. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penjelasan peristiwa atau pertanyaan yang menjadi sebuah turunnya ayat tersebut. Lalu yang ketiga, dapat membantu memudahkan penghafalan Al-Quran. Tentu karena ketika kita bisa paham, bisa memahami kandungan ayat, kita akan dapat mudah penghafalan Al-Quran. Kita akan dapat mudah menghafalkan Al-Quran. Dan yang keempat, dapat mengetahui hikmah atau ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Nah, sekian dari penjelasan saya atau presentasi saya. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.